ngaji bareng. Ayo Pak, ayo Pak. Kabar. Ngabar yuk. Ngabar siapa? Jare anak ngabar. Ngabar? Apa sih ngabar? Ngabar ngaji bareng. Hujjatul Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim hujjah yajibu ala jami' al-amali. Kehujahan Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim itu adalah hujjah yang diwajibkan bagi setiap manusia, semua manusia untuk mengamalkan tentang Al-Qur'anul Karim. Hukumnya belajar Al-Quran itu hukumnya wajib. Mempelajari Al-Quran itu wajib. Cara membacanya dan juga mengetahui kandungan-kandungan yang di dalamnya. Dikarenakan Al-Quran tersebut itu termasuk salah satu hujjah. Hujjah untuk siapa? Hujjah untuk orang-orang muslim. Hujjah untuk orang-orang mukmin. Bagaimana kita bisa mempercayai terhadap adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana kita melakukan sesuatu itu baik. Nah, sementara kebaikan itu sendiri itu ada tolak ukurnya, keburukan juga itu ada tolak ukurnya. Kalau seseorang menyandarkan terhadap dirinya sendiri tentang kebaikan itu, maka seseorang tersebut akan melampaui batas. Yang menurut dirinya baik itu belum tentu baik. Yang menurut dirinya itu jelek belum tentu jelek. Dikarenakan setiap manusia itu semuanya diberikan akal. Maka untuk menjadikan suatu pegangan manusia itu Al-Quran. Bahkan hujjatul Qur'anul Karim, yang Al-Quranul Karim itu termasuk salah satu hujjah untuk semua manusia. Li'annal kalam Allah alladzi soha naqlahu ilaihi bitariqil qat'i. Karena sesungguhnya kalam Allah itu adalah kalam yang sahih untuk dinukil, untuk diambil, untuk dipelajari semua kandungan-kandungannya. Semua kandungan yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu adalah sesuatu yang sangat sahih. Dikarenakan siapa yang berkata? Yang berkata itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan utusannya, Malaikat Jibril. Setelah Malaikat Jibril itu akhirnya menyampaikan kepada Nabi, kepada Rasul. Sehingga waktu dulu zaman jahiliyah itu banyak sekali orang-orang yang tidak percaya terhadap adanya Al-Quran. Sehingga adanya Islam itu adalah suatu beban bagi kalangan orang Arab. Sampai menentang terjadi peperangan besar-besaran itu dikarenakan Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah untuk terang-terangan mengakui dirinya sebagai utusan. Hanya banyak orang-orang yang tidak percaya bahwa adanya Rasulullah itu adalah seorang utusan. Sababiyah dari adanya Rasulullah itu diutus menjadi Rasul, maka seluruh kalangan orang-orang Arab itu tidak mempercayainya. Lalu ada suatu perintah yang kemarin itu disebutkan, diterangkan. Ada suatu perintahnya apa? Untuk mengundang semua orang-orang Arab pada waktu itu. Diundang, semua orang-orang Arab diundang. Dan Rasul itu mengatakan kepada orang-orang Arab, wahai orang-orang Arab, Anda itu akalnya tidak sempurna. Anda itu akalnya nggak benar. Dikarenakan agama yang kalian bawa
itu bukan agama yang hak, tetapi agama yang batil. Hanya sababiah dari adanya Rasul berkata seperti itu panas. Orang-orang Arab itu semuanya panas. Lalu Rasul mengundang dari semua kalangan orang-orang Arab untuk mengadakan sayembara, bukan sayembara, untuk mengadakan perlombaan tentang masalah sastra Arab. Diadakan perlombaan sastra Arab dikarenakan panasnya pada waktu itu orang-orang Arab, akhirnya orang-orang Arab itu mencari bantuan kepada orang-orang yang ahli sastra. Semua ahli sastra itu diundang dan dikumpulkan, tujuannya untuk mengalahkan Nabi. Karena pada waktu itu orang tidak ada yang percaya sama sekali bahwa Muhammad adalah seorang utusan. Tidak ada yang percaya sama sekali. Nah, setelah itu Rasulullah mengiklankan tentang pertandingan Al-Quranul Karim, dan di dalam Al-Quran itu terekam fa'tu bi kitabillahi min 'indillah wa ahda minhuma attabi'u in kuntum shadiqin. Itu mengatakan, katakanlah dengan kitab-kitab Allah, wa ahda, bahwa Al-Quranul Karim itu adalah suatu petunjuk dan untuk dijadikan sebagai pegangan. Nah, pada waktu itu semua dari kalangan orang-orang Arab itu menolak bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul, bahwa Al-Quran itu adalah pegangan dan suatu petunjuk. Akhirnya disampaikanlah lagi, qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi. Silakan, la in istama'al insu, kalau toh adanya manusia pada waktu itu dan juga jin pada waktu itu dikumpulkan jadi satu, di antara dua-duanya itu saling membantu, nah terus membuat perkataan yang sesuai dengan Al-Quranul Karim, itu tidak akan mampu. Walaupun orang tersebut itu orang yang sangat luar biasa, dibantu dengan orang-orang bangsa Goib, jin dan sebagainya, itu ternyata tidak ada satupun orang yang mampu untuk menandingi Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu dilihat dari sudut manapun itu tetap sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali, baik dari nahu kalau sekarang, terus dari sorobnya, dari balaghahnya, terus dari bayan itu keterangan di dalam Al-Quran, dan semua dari sisi manapun ternyata Al-Quranul Karim itu tidak ada catatnya sama sekali. Akhirnya orang-orang pada waktu itu kebingungan untuk mengalahkan Rasul dan mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah suatu perkara yang hak, suatu perkara yang benar, bukan suatu perkara yang batil. Semua mengakui. Di antara salah satunya siapa? Ya, Abu Jahal. Abu Jahal itu mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah sesuatu yang hak. Tetapi dikarenakan hatinya itu sudah tertutup, maka Abu Jahal itu tidak mau masuk Islam. Itu di antara salah satu. Laqad a'jazal Qur'anul Karim al-Arab min 'iddatin nawahil lafziyah wa ma'nawiyah wa ruhiyah. Sungguh adanya Al-Quranul Karim itu membuat orang-orang Arab itu pada waktu itu tidak bisa apa-apa, tidak mampu, merasa kewalahan, sangat kewalahan, baik dibandingkan dengan cara lafziyah, cara maknawiyah, cara rohnya Al-Quran, rohnya lafziyah, itu tetap yang namanya orang-orang Arab itu tidak mampu untuk mengalahkan Al-Quranul Karim. Saking istimewanya Al-Quran Karim. Nah, di dalam Al-Quranul Karim itu adalah suatu petunjuk.
dan fi mawdu'atil mukhtalifat. Di dalam petunjuk yang jumlah secara keseluruhan ayatnya itu ada 6.226 ayat. Dan itu pun di tempat yang berbeda-beda. Ada yang menjelaskan tentang i'tiqadiyah. I'tiqadiyah itu adalah keyakinan bahwa kita harus percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang keyakinan. Kita harus percaya terhadap adanya Isra Mi'raj. Itu suatu keyakinan. Kita harus percaya terhadap adanya surga dan juga neraka. Itu juga termasuk keyakinan. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim itu dijelaskan tentang masalah i'tiqadiyah dan juga menjelaskan tentang tasyri'iyah, tentang masalah hukum, menjelaskan tentang masalah hukum syariat. Bukan hanya sekedar hukum syariat, tapi khuluqiyah, tentang masalah akhlak. Di dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar cerita-cerita belaka. Masalah kisah, masalah cerita ya ada. Tentang masalah akhlak ya ada. Tentang masalah syariat juga ada. Tentang masalah i'tiqadiyah pun ada. Wa ma qad yujad min ta'arud fi zahir baina ba'dil ayat. Nah, terus tidak diketahui ketika dicari itu tidak diketahui suatu ayat yang bertentangan dengan ayat yang lain. Semuanya itu saling melengkapi. Semua itu saling mendukung. Adapun adanya pertentangan itu dikarenakan pemahaman manusia itu sendiri. Dan Al-Qur'anul Karim itu mukjizatnya sepanjang zaman. Bukan hanya sekedar masa Rasulullah saja, tetapi sepanjang zaman. Artinya sepanjang zaman itu Al-Quran itu ditempatkan di tempat apa saja itu sesuai. Al-Quran itu diteliti di waktu kapanpun itu sesuai. Walaupun zaman sudah berbeda-beda. Nah, terus adat manusia sudah berbeda-beda. Tetapi Al-Qur'anul Karim itu selalu sesuai dengan apa yang ada di masa sekarang. Selalu sesuai. Bahkan banyak peneliti tentang masalah alam semesta dan sebagainya. Diteliti, setelah meneliti ya ujung-ujungnya pasti ke Al-Quran. Bahkan Al-Quran pula termasuk salah satu alat untuk tadabbur. Untuk berpikir, dikasih nih kamu harus berpikir. Di antara salah satu ayat wa arsalnar riyaha lawaqih, itu ada di Al-Qur'an, ada kata-kata wa arsalnar riyaha lawaqih. Saya, kata Allah, telah mengutus angin untuk perkawinan. Loh, angin kok untuk perkawinan? Ternyata untuk pembenihan. Nah, pembenihan yang sekarang kan banyak orang-orang meneliti tentang masalah pohon. Ternyata pohon itu pembenihannya dengan cara bantuan angin dan sebagainya. Nah, itu termasuk salah satu alat untuk orang-orang muslim. Tujuannya agar adanya orang muslim itu mau berpikir. Harusnya yang menemukan seperti itu, teori-teori seperti itu yang orang muslim. Dikarenakan yang namanya Al-Quran itu sudah sangat jelas sekali. Dan juga petunjuk-petunjuknya itu mengarahkan agar adanya kita itu menjadi orang yang cerdas. Nah, bukan seperti itu aja, tetapi ada suatu keterangan. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardh kanat ratqan fafatatnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Apakah kalian semua, wahai orang-orang kafir, itu tidak melihat bahwa sesungguhnya langit dan bumi itu asalnya satu? Langit dan juga bumi itu asalnya satu. Setelah itu saya pisahkan. Lah, itu kan teori Big Bang. Big Bang apa sih? Teori itu, teori Big Bang. Sebelum adanya Big Bang berkata seperti Al-Quran sudah berkata bahwa langit dan juga bumi itu asalnya satu. Setelah itu Allah pisahkan, entah dengan cara bagaimana,
setelah dipisahkan akhirnya di bumi itu Allah berikan tumbuhan, Allah ciptakan hayawan dan sebagainya. Tujuannya itu untuk kehidupan umat manusia. Semua yang ada di bumi ini tujuannya untuk manusia, baik tanaman, hewannya, dan semuanya itu tujuannya untuk manusia. Wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Dan apakah kamu melihat bahwa gunung itu suatu perkara yang jamid? Tamurru marras sahab, itu berjalan seperti halnya jalannya mega. Nih, perhatikan. Gunung itu kalau kita perhatikan ya diem. Tapi di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa gunung itu berjalan seperti jalannya mega. Lah kok kenapa seperti itu? Karena bumi itu berputar. Berputarnya bumi itu otomatis yang namanya gunung pun turut berputar. Saking luasnya bumi, maka kita tidak merasa bahwa adanya bumi berputar. Semua, baik tumbuhan dan sebagainya itu berputar. Dikarenakan adanya gunung, adanya tumbuhan itu di atas bumi. Awalam yaro annana fil ardo nanqusuha min atrafiha wa taral jibal tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahabat. Sun Allahil ladzi atqana kulla syai' addalu ala dawranil ard wa qauluhu subhanahu wa ta'ala. Ayat tadi itu menceritakan bahwa bumi itu bundar. Dikarenakan berputar, berjalan, itu menunjukkan bahwa bumi itu bundar. Tetapi bundarnya bumi itu tidak bundar benar-benar bundar. Datar, agak bundar. Maka di sini disebutkan bahwa awalam yarau annana fil ardo nanqusuha min atrafiha. Apakah kamu tidak melihat bahwa sesungguhnya saya itu menciptakan bumi, ujungnya dengan ujungnya itu tidak diketahui. Berarti kan kalau memang ujungnya tidak diketahui, itu bisa jadi bahwa bumi itu bulat. Bisa jadi seperti itu. Itu hasil pemahaman manusia. Oleh sebab itu, lantaran adanya kejadian seperti itu dijadikan bahan untuk penelitian semua manusia, baik dari kalangan ilmuwan-ilmuwan Islam, ilmuwan-ilmuwan non-Islam, akhirnya semua meneliti tentang adanya bumi. Nah, sebenarnya bumi itu bagaimana? Apakah benar bahwa bumi dan langit itu asalnya satu setelah itu terpecah? Akhirnya dari kejadian seperti itu diteliti dari berbagai ilmuwan-ilmuwan. Semua ilmuwan itu penasaran untuk meneliti tentang adanya kejadian bumi, kejadian langit. Padahal di Al-Quran itu sudah jelas. Ada keterangan seperti itu. Walaupun diteliti dari sumber apapun dan diteliti dari pemahaman-pemahaman mereka, tetap akan kembali terhadap Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk belajar Al-Quranul Karim. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengamalkannya. Segitu aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbil firli wa liwalidayya amin.